anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Gitu kan, kalau baik. Oke. Sekarang saya minta buat siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Sambil saya juga mempersiapkan. Iya, Bu. Oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, disilakan dulu. Sudah ya? Kita mulai. Kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk. Kemana ya? Kalau ada yang tahu. Ijen katanya pulang kampung. Oh, situ. Iya. Oke. Iya, sama Retno juga. Iya, nanti saya cek ya. Mungkin sudah izin ke saya. Nggak ada suratnya kan? Oh iya, oke. Saya ngingetin juga kalau di kelas saya jangan lupa buat membuat resume ya. Nanti kalau di akhir semester bakal saya cek kelengkapannya. Jadi jangan lupa buat disiapin dan dicatat apa yang penting buat hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu terkait dengan himpunan penyelesaian pertidaksamaan bentuk akar atau nama lainnya irasional. Oke. Ini ya, jadi ini adalah beberapa pertidaksamaan yang sudah kita pelajari dan yang sudah dipelajari sebelumnya juga, yaitu di pertidaksamaan irasional. Kita sudah mempelajari terkait dengan bentuknya, sifatnya, dan hari ini kita akan belajar terkait dengan apa? Himpunan penyelesaiannya. Iya, himpunan penyelesaiannya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah semua bilangan itu bisa dimasukkan ke dalam akar? Bisa. Bisa. Iya. Kalau dimasukkan bisa, Bu. Bisa kan? Nanti misalnya nih, bilangan negatif dimasukkan ke dalam akar. Berarti misal nih, akar dari min 4, hasilnya berapa? 2. Iya, jawabannya 2i. Berarti itu bukan bilangan real. Iya, bilangan imajiner. Nanti bisa dimasukkan semuanya. Iya. Ini ya, jadi semua bilangan itu bisa dimasukkan, tapi nanti jika dicari hasilnya itu bukan bilangan real gitu. Bilangan apa tadi? Imajiner. Oke, jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, nanti setelah pembelajaran hari ini itu kita semua dapat memahami dan menetapkan syarat numerus dari suatu bentuk fx lebih dari 0 sebagai fondasi utama agar bentuk akar terdefinisi dalam bilangan real, bukan bilangan imajiner. Lalu yang kedua, menyelesaikan pertidaksamaan irasional satu variabel melalui langkah-langkah sistematis. Dan yang terakhir, memodalkan dan memecahkan masalahnya dengan benar. Oke, kita ingat lagi bahwa konsep akar itu, nilai di bawah akar itu tidak boleh negatif karena nanti tidak terdefinisi di bilangan real seperti yang di awal kita bahas tadi. Ini contohnya. Lalu, pertidaksamaan linear terdiri dari variabel x atau y, koefisien, dan konstanta. Kalau terdiri dari satu variabel, hanya terdiri atas ax plus b, lalu tandanya ada apa aja ini? Kurang dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari. Lalu ada c sebagai Konstanta. Begitupun dengan yang dua variabel. Nanti ada variabel lain yaitu Y. Oke. Jadi untuk alur pembelajaran kita hari ini nanti adalah kita akan menyelesaikan pertidaksamaan irasional itu dengan memperhatikan syarat numerus dan mengkuadratkan dua ruas. Lalu kita mencari irisan dari garis bilangan dan yang terakhir kita mempunyai himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, kita mau menyelesaikan suatu masalah nih. Ada yang salah satu bisa membacakan dulu? Diman. Kayak sebuah mobil dapat melewati tikungan dengan aman jika kecepatannya dinyatakan dalam V. Memenuhi pertidaksamaan V kurang dari sama dengan akar 10R.
Betul kan, Bu? Ya Bu, iya. Iya Mas, betul. Jika diketahui dari tikungnya yaitu S adalah 40 meter, tentukan batas kecepatan maksimal yang diperbolehkan, serta tentukan dan gambarkan himpunan penyelesaiannya. Oke. Gimana penyelesaiannya, kalian udah tahu belum ya kira-kira? Belum. Gini, nanti saya akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Kalian bisa diskusikan terlebih dahulu. Terus nanti kita bahas bersama-sama. Benar atau salahnya kita lihat di belakang, nanti kita bahas. Baik. Ini buat kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Masuk. Jadi nanti kalian selesaikan dulu yang masalah ini, masalah A-nya terlebih dahulu. Bisa didengarkan dulu. Ya, Bu. Ya, jadi nanti itu kalian selesaikan yang masalah A terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan membahas dulu biar kalian itu paham. Nah, nanti setelah saya memberi materi baru lanjut ke soal-soal yang selanjutnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut buat pengerjaan LKPD-nya. Sama jangan lupa kalian juga harus mencatat buat resume ya kalau ada hal-hal penting atau rumus-rumus yang kalian temukan. Boleh bisa dimulai diskusinya? Apa kecepatan kan harus syaratnya harus ada di Berarti ini benar. didiskusikan lagi ya. Jangan lupa buat mencatat ya. Iya, Bu. Belakang. Bu, ini mau tanya, Bu. Sini dulu. Sini dulu ya, sini dulu ya. Itu meramaikan. Kecepatan itu nggak boleh. Bu, ini gimana, Bu? Gimana, Bu? Gimana? Yang nomor 4. Nomor 5, Bu. Kerjakan dulu yang ini. Oh, udah, Bu. Udah, Bu. Oh, mau lanjut? Iya, mau yang nomor 5 ini kalian, Bu. Oh, ini berarti jadi langkahnya kayak ini tadi ya. Dikuadratkan gitu. Makanya saya minta buat ngerjain dulu yang ini ya, yang masalah kontekstualnya dulu, yang masalah A. Nah, nanti kita bahas dulu buat langkah-langkah pengerjaannya biar bisa mengerjakan yang belakang gitu. Iya, Bu. Kalau yang A ini yang diarsir bener belum yang ini? Iya, benar. Sebelah sini. Iya, karena kan syarat kecepatan itu boleh negatif atau enggak? Boleh. Ya, makanya penyelesaiannya yang lebih besar dari Iya. iya. Nanti kalian maju yang ini ya. Oke, Bu. Makasih Bu. Iya. Gimana, ada kesulitan nggak? Ibu, syarat numerusnya efeknya lebih dari 0 enggak? Iya, benar. Caranya gini? Iya, betul. Tapi diselesaikan yang A dulu ya. Nanti kita bahas dulu langkah-langkahnya baru mengajar. Oh ya, baik, Bu. Oke, terima Terima kasih, kasih, Bu. Iya. Lanjut. Oke. Buat dari masalah tadi, saya minta kelompok 1 untuk membacakan langkah yang pertama. Yang pertama itu model matematika, Bu. Gimana kalian memodelkannya? Nah, kan di situ udah ada persentase tidak samaannya. I kurang dari sama dengan akar 10R. Ya. Nah, gitu kita misalkan R-nya itu 40. Ya. Jadi nanti diperoleh 10 kali 40 kan 400. Jadi akar 400 itu kan bisa plus minus 20. Ya. Karena kita untuk menyatakan kecepatan, maka nggak mungkin negatif. Jadi kita ambil yang positif 20. Jadi kecepatannya itu kurang dari sama dengan 20. Oke, gimana yang lain? Apakah sama? Iya. Ada yang mau menggambarkan gambar dari irisan himpunan penyelesaiannya? Saya. Iya, kelompok 3 silahkan. Kapan belum?
kayak gitu ya. Nah, untuk kecepatan tuh gambarnya nanti kayak gini karena Ya. ya kalau kecepatan kan nggak mungkin negatif, jadi kita ambilnya yang positif. Oh iya, betul. Gimana? Apakah sama semuanya? Sama. Berarti saya minta salah satu buat menyimpulkan jawaban kalian. Ya, silakan Dewi. Ya, kesimpulannya itu batas kecepatan maksimal yang diperbolehkan mobil itu melewati tikungan dengan aman pada jarak bertidaksamaan seperti sama dengan akar 10. Kurang keras 10 R adalah 20 M per S. Oke, betul ya, sama semuanya. Jadi ini kalau dijabarkan. Nah, yang pertama itu kita dapat mengubah bentuk akar dengan mengkuadratkannya. Lalu yang kedua menerapkan syarat numerus. Syarat numerusnya tadi apa? Ada yang tahu? X lebih besar sama dengan Betul. Lalu yang ketiga kita menyelesaikan pertidaksamaannya. Nanti diperoleh seperti ini. Nah, karena kecepatan itu kan nggak mungkin negatif ya. Jadi di sini kita punya syarat V menyatakan kecepatan, maka tidak mungkin negatif. Jadi kita pilih V-nya itu antara 0 sampai dengan 20. Ini selanjutnya menggambarkan dalam garis bilangannya. Sama nggak sama gambarnya Mbak Masma? Sama. Berarti benar ya? Iya. Dan kita menyatakan himpunan penyelesaiannya dan dapat disimpulkan bahwa kecepatannya diperoleh 20 meter per detik. Oke, kita lanjut dulu ke materi ya. Jadi sifat numerus tadi, kenapa harus positif? Agar akarnya terdefinisi. Iya, betul. Jadi syarat numerus berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh nilai variabel itu ditentukan dan merupakan solusi real dan terdefinisi. Gitu ya. Selanjutnya, ini langkah-langkahnya. Nah, nanti tadi kan kalian udah menemukan tuh caranya masing-masing gitu ya. Tiap kelompok beda-beda buat menyelesaikan. Ya, nah di sini buat memudahkan kita buat mencari himpunan itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mengkuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar. Lalu langkah yang kedua adalah menetapkan syarat numerus. Syarat numerusnya tadi apa? X lebih besar sama dengan Betul. Lalu yang ketiga, kita menyelesaikan pertidaksamaannya tadi. Lalu yang keempat, kita menggambarkan irisan kedua hasil itu di garis bilangan. Nanti di soal itu beda-beda sih. Nanti ada yang disuruh menggambarkan, ada yang tidak. Jadi kalian perhatikan soalnya ya. Oke. Lalu yang kelima itu menentukan himpunan penyelesaiannya. Gitu. Kan masih ada tuh soal yang kedua atau yang B. Ayo mencoba. Kalian bisa diskusikan lagi dengan kelompok kalian. Saya beri waktu 15 menit ya, selesai ya. Iya, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok bilang nggak mau kelompokkan, Bu. Bu udah bilang ngantuk. Iya, Bu, Bu, sampai Bu. langsung makan dulu nanti Aduh, ya kalau ngantuk. Saya lihat, Bu. Ayo. Bu saya fresh Oh banget. iya, berarti nanti kamu menjawab soal nomor 3 ya. Iya Bu. Oke. Bu obat aja Bu. Sofi Maaf semangat ya, ya. Bu. Kalau ada yang bingung atau kelompok kalian nggak bisa selesaikan bisa tanya ke saya ya. Iya, Bu. Udah selesai? Oh iya. Kelompok 3 udah selesai? Sudah Bu. Ini, Bu. Oh iya, benar. Nanti gantian ya yang maju. Ya. Ya. Ayo kelompok 1 buat nomor 1 Nomor 1. dan 2 ya sekalian. Iya kan ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Langsung jawaban akhirnya Bu. Oh iya boleh. Nomor 1 itu X-nya lebih dari
Gimana? Benar atau enggak? Betul. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Lanjut ke kelompok 3. Silakan. Ayo Mbak Bin, ayo. Mbak Bil. Himpunan penyelesaiannya itu 1 dan 10. 1,10. Yang lainnya sama tidak? Sama. Oke, betul. Kita beri tepuk tangan lagi. Terakhir nih, Mas Amalia, Arya Bu. bisa perhatikan dulu ya HP-nya nanti. Ayo silahkan. Amalia mau baca mau gantian, Bu. Ayo siapa yang mau baca? Silakan. Nomor 5, Mak. Hasilnya aja, nanti pengerjaannya saya yang cek. Himpunan penyelesaiannya itu X lebih besar dari min 2, X lebih besar dari min 3, X kurang dari 8. Terus irisannya itu X ada di antara negatif 8 sampai 3. Benar nggak teman-teman semuanya? Benar. Oke, kita beri tepuk tangan. Berarti, yuk perhatikan dulu, nanti bercandanya ya. Masih paham, Bu? Ya, jadi Mbak Nada bisa jadi ini buat langkah-langkah penyelesaiannya ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semuanya? Sudah Sudah, paham? Bu. Oke, baik. Jadi mungkin untuk materi hari ini itu cukup itu aja ya. Jangan lupa dipelajari lagi. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Nah, latihan soalnya ada 5. Ya. Bu, Mas saya udah istirahat, Bu. Iya Bu, lihat Bu. Sudah tuh, Bu. Jadi karena waktunya udah habis ya, tinggal sebentar lagi. Nah ini bisa buat PR gitu. Nanti dikerjakan di kertas folio. Minta tolong salah satu untuk mengumpulkan ke ruangan saya ya. Besok jam berapa besok? Kalian mau ke sekolah kah? Iya. Pas jam Minggu depan aja, minggu depan. Oh mau minggu depan? Iya. Waktu pelajarannya. Kalau minggu depan berarti sebelum pelajaran saya ya. Kumpulkan minggu depan ya. Saya tunggu. Kalau ada yang tidak mengumpulkan nanti nilainya saya kurangi. Ya. Oke. Aku mau nanya dulu. Bu, ini, Bu. Lebih dari sama dengan apa Bu itu Bu? Oh iya itu belum ada ya. Nanti saya revisi, saya kirimkan ke grup kelas ya. Nanti kita ada Bu. Nanti Ini kalau berapa, Bu? saya berisik kenapa ya? Itu kamu kursinya ada Jangan apa? jangan dibenarkan. Kamu bacain kesimpulan ya nanti. Cuma berisik terus. Wah, ada gantian, Bu. Ayo siapa yang tadi? Mas ya sengaja Bu. Bilang Ya, kita lanjut dulu ya. Jangan Ya, perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, sama jangan lupa resumnya ya. Ya. Saya cek gitu. Kita lanjut. Resum. Kalau terus saya Iya, Bu. bisa Bilangin, Bu. dibantu. Bilangin. Bu Arya juga tawa. Gak usah kasih meja. Lanjut ayo Arya bacakan dulu kesimpulannya. Pertigaan sama yang dirasakan adalah yang memuat untuk akar. Terus dalam menyelesaikannya diperhatikan agar nilai di dalam akar itu tidak negatif. Terus langkahnya menentukan syarat, menghilangkan akar, terus menyelesaikan ketidaksamaan, dan terakhir menentukan irisan. Solusinya, himpunan penyelesaian ditulis dalam bentuk interval maupun notasi HP. Terus pada masalah Gimana penyelesaian ya maksudnya ya. pada masalah kontekstual, solusi harus disesuaikan dengan makna variabel seperti kecepatan tidak mungkin negatif. Oke. Semuanya udah paham ya buat materi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanyakan lewat grup WA gitu. Sedikit lagi di sini ada refleksi dulu. Nah, di sini saya punya ini gambar apa kalau kalian tahu? Lampu merah. Ya, Lampu. lingkaran. Pelangi. Ya, jadi di sini ada yang hijau. Hijau itu menyatakan kalian senang dan percaya diri serta paham materi hari ini. Lalu yang kuning itu merasa cukup paham aja sama Hitam Bu. terus ada yang merah itu merasa bingung. Kalau Mas Arya udah ada di lampu yang mana nih? Hitam. Hah? Apa hitam? Berarti semuanya itu kan. Oh, nah, Itu kan saling berbeda. kan ada hijau, kuning sama merah. Maksudnya itu yang mana?
Istirahat, istirahat. Oke. Ini buat referensinya kalian bisa buka ya nanti buat belajar-belajar gitu. Terus ini ada sedikit kata-kata. Ya, Bu. Dibacain. Minta tolong dibacain Mbak Fania. Saya baca ya Bu. Jadi jangan ragu bertanya demi pemahaman yang lebih baik. Terima kasih, selamat dan selamat. Sudah tiba. Terima kasih buat Sama-sama semuanya ya. kota saya. Kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Oke, saya minta salah satu untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat Mas Iwan yang sudah memimpin doa dan buat teman-teman semuanya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan bareng sama tugasnya ya. Jangan lupa identitas kelompoknya nanti biar nilainya juga lengkap semuanya. Ya, Bu. Terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya ya. Amin. Ya Bu, amin. Saya